Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjane Lalulia. Selamat pagi saya ucapkan dari Terminal Bandaraya Payung Sekaki. Saya sekarang lagi berada di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dan tadi pagi saya baru sampai dari Medan dan tiba di Bandaraya Payung Sekaki ini. Habis ini rencananya saya akan naik bus AKDP atau antar kota dalam provinsi di Provinsi Riau, yaitu dengan rute dari Pekanbaru menuju ke Dumai. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Teman-teman tahu nggak kalau di Provinsi Riau cuma ada dua kota madya, yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai aja. Maka dari itulah mobilisasi antar kedua kota ini sangat tinggi, entah dari kalangan pelajar, mahasiswa, pedagang, pengusaha, dan lain-lainnya. Dahulunya untuk melakukan mobilisasi kedua kota ini harus menggunakan travel ataupun pesawat, tetapi saat ini perjalanan antar dua kota tersebut sudah semakin cepat ya dengan adanya jalan tol pertama yang ada di Provinsi Riau, yaitu ruas tol Permai yang menghubungkan Kota Pekanbaru dengan Kota Dumai. Kesempatan itulah yang dimanfaatkan oleh perusahaan otobus Fajar Riau Wisata. Dari namanya aja udah ketahuan ya, PO ini berasal dari mana. PO yang lahir dan besar dan berasal dari Provinsi Riau ini pada mulanya berfokus pada sektor pariwisata. Tetapi dengan adanya kesempatan yang besar dengan perhitungan cuan yang tinggi, dibukalah rute AKDP atau antar kota dalam provinsi dengan rute Pekanbaru Dumai full tol. Gak tanggung-tanggung, bahkan armada yang ditawarkan merupakan armada terbaru macam Scania K410CB bodi Jetbus SHD 5. Kurang apa coba? Gimana nih keseruannya naik Fajar Riau Wisata ini? Ikutin terus ya video saya. Suasana pagi di Terminal Bandaraya Payung Sekaki, Kota Pekanbaru ini sekitar pukul 09.17. Ini bus-bus malam dari arah Medan kebanyakan udah berdatangan teman-teman, entah Aerobus, entah Sempatistar, entah Makmur, entah Halmahera ataupun Putra Pelangi. Dan untuk AKDP itu berangkatnya dari sebelah yang bagian sana. Jadi yang di sini itu merupakan kedatangan sekaligus keberangkatan untuk bus antar kota antar provinsi. Kemungkinan besar ramainya itu nanti malam ya. Jadi sekitar pukul 6:30 sampai 7:30 malam bakal banyak banget bus-bus yang stay di sini untuk berangkat menuju ke Medan. Dan dari bangunannya ini, Terminal Bandaraya Payung Sekaki ini khas banget ya teman-teman. Khas Melayu kayak gitu untuk bangunannya, macam bertingkat-tingkat ya untuk atapnya. Dan bahkan di sini tuh ada tulisannya ya, Terminal Tipe A BRPS. Saking panjangnya, makanya di sini disingkat. BRPS itu Bandaraya Payung Sekaki. Nah, saya di Pekanbaru dapat teman baru nih. Ini Mas siapa nih? Bagus. Mas Bagus. Mas Bagus ini juga punya channel YouTube teman-teman. Yes, nah, saya cantumkan di sini nih. Jangan lupa di-subscribe teman-teman ya. Oke, siap. Makasih Mas. Ini Mas apa namanya? Aidil, Pak. Mas Aidil. Ada channel YouTube-nya juga, Mas? Enggak sih, Bang. Oh, memang. Foto-foto. Oh, motret ya. Ke grup kan. Jadi sering lah ya nonton bus di sini lah ya. Sering Mas, kalau sore-sore itu ya kadang nyari-nyari kesibukan di sini lah kan. Nyari kesibukannya di terminal ya. Terminal. Hobi memang yang paling unik sih, suka transportasi. Enggak tahu, senang aja lah gitu lihat. Sama-sama. Jadi ini ada bus apa aja Mas dari sini Mas? Dari Pekanbaru yang ke Medan ya. Ke Medan banyak banget lah pilihannya. Banyak, tapi untuk saat ini yang paling naik daun tuh Aerobus lah kan. Aerobus ya, paling baru dia. Paling baru dengan double deckernya. Double kan? decker langsung premium. Iya. Dan kabar-kabarnya sih bus-bus Pekanbaru ini juga bakal banyak juga nih rilis bus baru untuk tahun 2024 nih Mas. Tapi yang saya notice istimewa tuh AKDP sih. AKDP ya, Fajar sama Tam nih kan. Dua pemain ya. Dua pemain. Tapi armadanya Mas? Okupansinya penumpang penuh terus tuh. Armadanya? Armadanya juga gila-gila, semua Tronton, K450, Volvo. Volvo kayak gitu, ngeri banget ya. Ngeri persaingannya. Oke. Mas Irja wajib coba nih. Nah, rencana saya mau ke Dumai sih habis ini. Iya. Mungkin nyoba yang Fajar aja. Fajar ya. Ya. Berarti langsung berangkat nih pagi nih. Langsung berangkat. Oke. Siap. Katanya jam 10 ya. Jam 10 berarti Ya. bentar lagi ya. Setengah jam lagi. Langsung ke loket aja kita yuk. Yuk, let's go. Oke. Di belakang Mas loketnya ya. Oke, siap. Kita langsung aja menuju ke tempat loketnya teman-teman untuk ngambil tiket ya. Nah, jadi apabila kita masuk ke area terminalnya,
itu langsung disambut oleh loket-loket dari bus-bus malam yang berangkat dari sini. Ini ada bus dari Aceh nih, JRG, Jasa Rahayu Gumpung. Jadi selain membuka rute Medan Aceh, dia ada juga Medan Pekanbaru. Terus di sini ada Putri Riau Lestari, Zaki Buanatran, Bilah Pani Putra, Putra Pelangi, Rapi, dan lain-lain. Suasana terminalnya untuk di dalam pagi hari nggak terlalu rame ya teman-teman. Dan kebanyakan yang memang dipakai adalah lantai 1 dan lantai 2, untuk lantai ke atasnya itu kayak kosong. Kita cari untuk loket Fajar Riau Wisata ya. Nah ini dia untuk loket dari Fajar Riau Wisata. Dan macam ada ruangan khusus kayak gitu teman-teman. Dan ini kayak lega banget ya. Ini ada tulisannya nih, tarif bus patas via tol Dumai Pekanbaru tuh 100.000. Saya sekarang sudah berada di loket dari Fajar Riau Wisata di Terminal Bandaraya Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Dan ternyata di sini tuh untuk ruang tunggunya, untuk loketnya tuh nyaman banget teman-teman. Tersedia ruangan ber-AC, ditambah dengan ada beberapa kursi. Harga tiketnya dari Pekanbaru menuju ke Dumai ataupun arah sebaliknya itu 100.000. Dan teman-teman juga bisa pesan tiketnya itu melalui chat WA teman-teman. Jadi nanti bayarnya waktu mau berangkat. Kita masih mendapatkan tiket yang kayak gini ya, tiket yang ditulis manual, mantep banget. Dan untuk busnya ini belum sampai ya, jadi masih nunggu busnya sebentar di sini aja. Dan nanti waktu busnya sampai baru kita lihat busnya dapat armada yang apa kita. Ini Bustam juga salah satu pemain dari Pekanbaru menuju ke Dumai. Dan suasana untuk di terminal keberangkatan, di terminal Bandaraya Payung Sekaki, di bagian AKDP kayak gini teman-teman. Banyak atap-atap yang udah kayak kotor, terus ada yang jebol bahkan di bagian sana. Lebih bagus yang bagian atap memangnya. Nah, TAM ini PT Tunas Antar Nusa Muda. Awalnya untuk basicnya di sini merupakan PO pariwisata ditambah dengan kargo, dan sekarang sudah merambah ke bus AKDP. Dulunya tuh sempat bekerja sama dengan STJ ya teman-teman, Sudiro Tunggajaya armadanya, dan beberapa armada bekasan Sudiro Tunggajaya itu sekarang dibawa ke sini dan dijalankan untuk armada AKDP menuju ke Dumai, macam Tarik, Fatana, dan lain-lain teman-teman. Ini menggunakan Scania terbaru, Scania K410CB, dan menggunakan bodi terbaru juga nih, Jetbus 5. Bukan yang ini mas ternyata mas? Bukan rupanya mas, jadi ini baru sampai dari Dumai. Oh, baru sampai dari Dumai ya? Makanya penumpang turun semua ya? Makanya baru turun semua. Oh. Tadi nanya ke agen, ternyata bukan putar kepala, jadi yang Mas Irjan naikin nanti udah jalan dari loket. Memang dari loket dulu ya? Loket ke terminal. Jadi sebetulnya itu rutenya dari mana? Rute awalnya? Kalau dari Pekanbaru itu dari loketnya kan ada di Pasar Pagi Arengka mas. Pasar Pagi Arengka, oke. Jadi setengah jam sebelum keberangkatan di terminal itu berangkat dari sana. Oh gitu ya? Iya. Tujuan akhirnya Terminal Dumai? Terminal tipe A Dumai. Oke. Kalau dari Dumainya berarti memang dari terminal? Dari terminal keberangkatan awalnya. Oh gitu, siap-siap. Ini bus asli Riau ya mas ya? Asli Riau, Fajar Riau Wisata. Pertama yang buka AKDP? Pertama buka AKDP, dan infonya nih udah ngurus-ngurus izin juga untuk rute barunya ke luar kota. Tapi tunggu tanggal mainnya. Oh ya, masih rahasia sekarang ya? Ya. Oke, siap-siap. Dari Fajar Riau Wisata ini ada yang memakai Scania K410CB yang merupakan varian terbaru dari Scania menggunakan mesin di bagian belakang teman-teman. Dan untuk Jetbus SHD5 dari Fajar Riau Wisata ini merupakan bodi ataupun armada yang digarap paling terakhir ya di tahun 2023. Jadi rilisnya ini udah di akhir 2023 dan berarti udah ngeline di jalur dari Pekanbaru menuju ke Dumai itu sekitar 6-7 bulanan teman-teman. JB5 itu kayak gini nih, ganteng banget. Di bagian depan kita bisa lihat sendiri ya. Dan untuk di bagian belakang, di sini untuk lampu sen ataupun lampu hazardnya jadi mengalir bagian sini. Mantap banget. Kita naik kayak gini cuma butuh modal sekitar 100.000 teman-teman.
Dan untuk Fajar Riau Wisata ini merupakan pemain asal Riau ya. Makanya di sini untuk nopolnya adalah BM. Walaupun ini rutenya dari Pekanbaru menuju ke Dumai doang, tetapi di sini ada paketan motor teman-teman, dan lumayan rame. Ini harga untuk paketan motor adalah 2 kali dari harga tiket penumpang. Jadi apabila tiket penumpang 100.000 dan apabila bawa motor itu menjadi 200.000. Dan enaknya apabila sudah menggunakan JB5 teman-teman, di sini tuh nggak ada selendang geprek ya. Jadi penumpang tuh leluasa untuk lihat ke depan ataupun lihat ke samping seperti ini. Dan ternyata untuk armadanya itu ngeri-ngeri banget untuk Fajar Riau Wisata. Ada K410CB, ada K450CB, dan kebanyakan memang sudah menggunakan bodi terbaru keluaran dari Adi Putro JB5. Ganteng banget nggak sih lampunya teman-teman? Jadi macam LED putih kayak gitu ya. Dan apabila dinyalain gitu kayak wah, tambah nuansa kerennya sih, menawan. Kesempatan kali ini saya dapet armada dengan julukan Ombak. Yang tadi baru dateng ya, yang Kota Idaman, yang K410CB teman-teman. Nah, jadi kerennya untuk JB5 di sini tuh macam ada 3 lampu. Yang bawah itu merupakan fog lamp, dan untuk yang tengah ini merupakan lampu jarak dekat kalau nggak salah teman-teman. Yang atas ini merupakan jarak jauhnya. Oke, kita langsung masuk aja teman-teman. Wah, saya dapat kursi nomor 10. Kalau boleh gue langsung jalan ya. Oh, iya. Nanti kalau ada apa-apa langsung. Bagian dalamnya ini keren banget ya teman-teman. Ternyata untuk kisi-kisi bagian atasnya itu udah berbeda banget dengan armada-armada sebelumnya. Dan di sini untuk lover AC-nya itu di samping, di ujung kayak gini ya. Jadi adil nih para penumpang dapat teman-teman. Dan ada lampu bacaannya kelihatannya ini juga. Oh, ini untuk ngatur suhunya teman-teman ternyata. Wah, ini untuk ngarahinnya ke arah mana kayak gitu ya. Dan di sini juga ada colokan USB sih untuk mengisi daya. Ini penumpangnya rame banget ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekitar pukul 10:06 kita berangkat dari Terminal Bandaraya Payung Sekaki teman-teman. Dan ini penumpangnya rame banget ya, dari Riau menuju ke Dumai. Nah, untuk di sini menggunakan sistem kursi yang ada nomornya teman-teman. Jadi setiap penumpang itu udah ada tempat duduknya. Ini kapan lagi naik bus HKDP, tetapi yang ditonton adalah film teman-teman. Dan untuk kursinya di sini menggunakan kursi konfigurasi seat 22 seperti ini. Wah, disambut telolet nih. Dan untuk jumlah kursinya ini ada 50 kursi ya. 50 kurang 1, 49 kursi teman-teman. Dan untuk legroomnya di bagian paling belakang
ini lumayan lega lah ya. Dan apabila di bagian belakang ini agak gantung karena di bagian belakangnya ini macam kayak ada tangga kayak gitu teman-teman. Jadi macam ada space yang berada di bagian atas. Dan kursinya ini buatan dari Aldila. Dan untuk kursinya kalau menurut saya cukup jumbo ya. Cukup nyaman untuk diduduki dan bahkan ada fasilitas bantal juga di setiap kursinya untuk para penumpang. Tetapi untuk kursi yang berdua kayak gini cuma disediakan satu bantal doang ya. Dan tidak ada leg rest, cuma ada jaring-jaring aja di bagian depan teman-teman. Wah, ini kita lagi menembus kemacetan di Kota Pekanbaru teman-teman. Dan Kota Pekanbaru ini kalau saya rasa banyak banget ya bunderannya ya. Ada bunderan terus ada tugu kayak gitu, kayak macam jalannya itu muter-muter aja. Jalan lintas untuk di Provinsi Riau ini kebanyakan macam jalan dicor kayak gitu ya teman-teman. Dan untuk bangunannya itu macam kayak jarang-jarang dan masih ada banyak space yang bisa dikembangkan sih. Nah, sungainya warnanya coklat banget. Apabila udah masuk jalan lintas, sudah keluar dari Kota Pekanbaru, itu pemandangannya kebanyakan pohon kelapa sawit. Dan ini suasana di Kota Pekanbaru sekitar pukul 10, hampir setengah 11. Itu masih lengang ya. Oke bang, masih banyak bang ya. Wah, ternyata kita dapat minum teman-teman. Dan bahkan ada labelnya Fajaria Wisata juga ya. Ada media sosialnya untuk di Instagram dan Facebook sama nomor loketnya nih, loket Pekanbaru ataupun loket Dumai. Main juga nih. Dan untuk perjalanan Fajaria Wisata ini full melewati jalan tol ya, lintas dari Pekanbaru menuju ke Dumai yang merupakan ruas tol pertama yang ada di Provinsi Riau. Dulunya apabila sebelum ada tol tuh lewat jalan bawah teman-teman, itu kurang lebih sekitar bisa 4-6 jaman ya. Tetapi semenjak ada tol ini Pekanbaru menuju ke Dumai itu kurang lebih sekitar 2-3 jam aja. Sekarang tuh sekitar pukul 10.43 kita udah tiba di Simpang Palas atau Simpang Bingung teman-teman sebelum masuk ke tol. Di sini memang berhenti dan menjadi tempat penaikan terakhir untuk dari Kota Pekanbaru. Jadi di sini mempersilahkan para penumpang untuk beli oleh-oleh terlebih dahulu ataupun ke toilet ya teman-teman. Di mana simpangannya? Simpangannya di sebelah sini teman-teman. Jadi di situ tuh macam kayak ada tulisan Kota Pekanbaru bertuah kayak gitu ya. Apabila menuju ke arah terminal itu lurus ke sana. Dan apabila menuju ke pusat kota ini bisa langsung berbelok ke kiri sini teman-teman. Kayak gitu. Dan di sini memang jalan nasional dan rame banget ya. Akan kendaraan pribadi ataupun kendaraan-kendaraan besar nih. Nah, ciri khas dari JB5 teman-teman. Jadi di sini lampu sennya ataupun lampu hazard itu kayak gitu ya. Lebih elegan dan lebih keren banget. Dan di sini untuk logo Scania-nya itu menggunakan logo timbul ya. Bukan yang hanya stiker cuma ditempel gitu doang. Dan ciri khas lainnya adalah di bagian sini, di bagian spion, ini garis untuk lampunya itu miring ya. Bukan yang lurus dari atas ke bawah kayak gitu teman-teman. Dan enaknya nggak ada selendang. Jadi leluasa banget nih para penumpang apabila ingin naik bus seperti ini. Ditambah lagi untuk bando atau topinya ini lebih tipis dan apabila penumpang itu duduk di baris bagian depan itu masih bisa menikmati pandangan ataupun pemandangan ke depan itu secara leluasa. Nah untuk tangki solarnya itu berada di sebelah sini ya. Jadi terletak di bagian depan. Biasanya untuk yang bagian sini, untuk yang di atas ban ataupun roda itu merupakan toolbox, tetapi di sini tadi juga digunakan sebagai bagasi dan untuk bagasinya itu seperti ini. Dan ini nembus ya teman-teman, baik di antara kiri ataupun kanan sisi dari busnya. Walaupun ini AKDP loh ya, tetapi di sini tuh ada toilet. Nah, toiletnya ada di sini. Hanya dipergunakan untuk kencing teman-teman. Nah, buang air kecil dan saat busnya berjalan ya. Ini lagi duduk nemenin drivernya teman-teman. Ya, Bang siapa nih namanya Bang? Bang Yogi. Bang Yogi ya. Gimana Bang? Bawa 450 CB enak nggak rasanya nih? Ya, itulah Bang. Gak capek-capek kali lah ya.
Udah transmisi otomatis, jadi tinggal gas rem aja. Hiburannya mainin basuri lah bang, berarti bang. Nah, dari sini kita berbelok ke kanan untuk masuk ke tol. Apabila lurus ke sana, kita menuju ke arah Kandis, Minas, sampai ke Duri lewat jalan biasa. Nah, untuk ruas tolnya sendiri dari Kota Pekanbaru ini ada yang menuju ke Dumai dan ada juga yang menuju ke arah Bangkinang, Kabupaten Kampar, teman-teman. Tetapi untuk ruas tol kedua tersebut, itu belum nyambung ya menuju ke sini kayak gitu. Dan jarak antara terminal menuju ke gerbang tolnya ini lumayan jauh ya. Ini apabila nggak berhenti tadi kurang lebih sekitar setengah jaman juga ada nih. Nah, ini sekitar pukul 11.05 kita persiapan masuk tol via gerbang tol Pekanbaru dan langsung cus terus menuju ke Kota Dumai, teman-teman. Jadi Kota Pekanbaru sama Kota Dumai itu merupakan kota madya yang ada di Provinsi Riau. Cuma dua daerah itu aja. Mantap banget nih, kita langsung cus menuju ke Kota Dumai via ruas tol Perma yang diresmikan pada tahun 2020. Ruas tol dengan panjang kurang lebih sampai 130 km ini keberadaannya sangat berpengaruh dalam memangkas waktu tempuh. Pemandangan sepanjang jalan tol baik di kanan maupun di kiri merupakan kebun kelapa sawit ya teman-teman. Selepas dari gerbang tol Pekanbaru, saya amati nih untuk penumpang Fajario Wisata penuh banget guys. Gokil sih, menurut saya pribadi ini cuan banget ya. Karena kenapa? Kalau kita amati dan hitung secara kasar ya, contohnya nih kita asumsikan busnya berjalan 2 kali PP, jadi ada 2 kali keberangkatan dari Pekanbaru ataupun Dumai. Jadi dalam seharinya itu terdapat 4 kali trip ya, dengan penumpang full di setiap perjalanannya. Kurang lebih biaya operasional dalam sehari untuk satu armada, baik itu solar ataupun biaya tol, itu bisa kita bilang tertutupi dengan hanya 1 kali trip aja. Wow, tetapi ini hanya perhitungan kasar dan asumsi dari saya pribadi loh ya. Untuk detail lengkapnya hanya perusahaan yang tahu. Amazing banget sih, kagum dengan pemanfaatan peluang yang ada oleh PO Fajario Wisata yang notabene pelopor bus AKDP full tol di Provinsi Riau ini. Semoga makin jaya nih. Coba teman-teman perhatiin deh, di sini sepanjang mata memandang kanan ataupun kiri itu merupakan perkebunan sawit teman-teman. Asli. Jadi apabila kita di Sumut entah di Riau ini lewat jalan tol, rasanya yang dilihat itu adalah kebun sawit ya. Dan ini konstan ya untuk kecepatannya, lumayan kenceng teman-teman, sekitar berapa tuh? 110 sampai 120 km/jam. Dan di dalam busnya ini nyaman banget karena busnya ini juga udah dilengkapi dengan air suspension, jadi memberi nilai tambah kenyamanan untuk para penumpang, nggak kriet-kriet. Ditambah lagi untuk sistem pengeremannya udah canggih banget ya, yaitu menggunakan sistem ABS dan EBS. Di sini kayaknya mau dibangun kayak rest area ya, tapi belum jadi nih. Ini yang bagian kiri sini masih pengosongan lahan, kayak masih bangun pondasi. Yang di sebelah kanan sana udah ada kayak agak ada bangunannya kayak itu, udah mulai jadi. Ini real loh ya, kebun sawit. PTPN 5 nih di sini. Untuk di Aceh kan PTPN 1, untuk di Jawa untuk perkebunan tebu itu kalau nggak salah di Kediri itu PTPN 11 entah 9 entah 10 ya teman-teman.
Sekarang sekitar pukul 11.55 kita udah tiba di interchange. Apabila kita keluar dari sini, kita menuju ke gerbang tol Batin Solapan. Jadi kita bisa menuju ke Dumai ataupun menuju ke arah Duri, teman-teman. Oh, kalau ke Dumai ternyata ke sini ya. Jadi apabila lurus ke sana menuju ke arah Batin Solapan. Nah, kamu biasanya kalau bersih-bersih kayak gini nih. mulai dari depan atau belakang. Dan ini menuju ke Dumai kelihatan agak sepi ya teman-teman. Karena untuk Batin Solapan itu bisa menuju ke daerah yang ramai ya, namanya Duri. Apabila ke Duri bisa lewat ataupun keluar dari gerbang tol pinggir namanya ataupun Batin Solapan. Oke, kita tiba di gerbang tol Dumai yang merupakan ujung ruas tol di bagian ini, teman-teman. Dan dari Pekanbaru itu kurang lebih sekitar 171.500 untuk biayanya ya. Tuh. Kita lihat nih berapa nih. Nah, 171.500 tuh. Karena untuk jaraknya lumayan jauh ya. Dari Pekanbaru ke Dumai itu kurang lebih sekitar 160 kilometeran teman-teman. Dan ini ditempuh dalam waktu 2 jam. Mantap. Sebelum ada tol berapa lama ya? Belum jalannya sempit, terus lawannya truk kayak gini ya teman-teman ya. Penurunan pertama di kota Dumai. Jadi lepas dari gerbang tol Dumai kita berbelok ke kanan dan tepat berada di seberang Indomaret teman-teman. Di situ tulisannya Soekarno-Hatta KM 15 Dumai. Nah, ini ada beberapa penumpang yang turun, ditambah lagi ada paket-paketan yang turun juga nih. Mantap juga ya. Jadi untuk pangsa pasar dari Pekanbaru menuju ke Dumai itu memang ramai banget. Bahkan sampai ngirim-ngirim motor kayak gini ya. Sekalian tuh. Ini Vario juga mau turun teman-teman. Ini ada Beat ya. Wah, di dalam itu banyak banget tuh barang-barangnya tuh. Entah koper, entah tas, entah motor jadi satu. Dan krunya cuma 2. Cuma sopir sama helpernya aja teman-teman. Ini suasana jalanan di pinggiran kota Dumai, langsung macam ada separator, dan untuk tiap lajurnya itu lumayan luas ya teman-teman. Jadi ada 2 jalur seperti ini. Ditambah lagi ini sekarang sekitar pukul hampir setengah 1 siang. Ini jalanannya termasuk lengang teman-teman, nggak terlalu padat, nggak terlalu rame. Mungkin untuk yang padat ataupun macet-macet itu berada di pusat kota Dumai ya. Dan kota Dumai ini merupakan salah satu kota pelabuhan. Di sini juga ada bandara Pinang Kampai kalau nggak salah nama bandaranya teman-teman. Tetapi udah non aktif dah. Dulu tuh ada penerbangan menuju ke Padang, menuju ke Pekanbaru, ataupun bahkan menuju ke Jakarta. Dan dari sini teman-teman juga bisa langsung nyebrang menuju ke pulau-pulau lain di Riau ini, dan bahkan antar negara teman-teman, menuju ke arah Malaysia. Tepatnya itu menuju ke Melaka kalau nggak salah ya. Jadi untuk nyebrang itu teman-teman harus bawa paspor loh ya. Namanya nyebrang antar negara nih. Selamat datang saya ucapkan di kota Dumai. Sampai di sini ternyata langsung disambut dengan pipa-pipa gas di pinggir jalan dan area dari Pertamina. Kota yang terletak di pesisir Provinsi Riau ini memiliki fakta unik nih. Ternyata kota Dumai merupakan kota terluas nomor 2 di Indonesia dari segi wilayah administrasinya. Sebagai wilayah pesisir, letak geografis dari kota Dumai ini sangat dekat dengan Malaysia teman-teman. Bahkan terdapat penyeberangan internasional ya menuju ke kota Melaka di Malaysia. Wah, gokil sih ini. Saya baru tahu ternyata yang berada di topi ataupun bando dari armada-armada Fajar Wisata yang lain ada tulisan Kota Idaman. Itu ternyata tuh memang julukan dari kota Dumai ini. Bahkan tadi di simpang ya ada tulisannya Dumai Kota Idaman kayak gitu teman-teman. Dan ini udah mulai rame, akan yang naik motor-motor kayak gitu kelihatannya udah deket ya dengan terminal ataupun udah deket dengan pusat dari kota Dumai ini. Oh ya, ahli bersih sekarang kan udah ada. Sudah siap di ruangan sebelah. Kita bagi ke rumah sakit aja. Siap kan? Dan soal untuk anak saksi nggak perlu bicara. Kalian pakai bahasa isyarat. Siap kan? Nah, kita berada di Jalan Sultan Hasanuddin. Nah, itu dia.
Nah, ternyata di sini untuk Jalan Sultan Hasanuddin itu dikenal juga sebagai Jalan Ombak. Makanya filosofi dari bus Fajar Riau Wisata yang saya naiki ini memiliki julukan Ombak. Itu ngambil nama jalan di Kota Dumai ini. Nah, itu dia. Kita berhasil menemukan identitas. Sultan Hasanuddin ataupun Ombak. Oh, saya kira apa gitu ya julukannya Ombak ya. Ternyata mantap juga nih. Pride of Dumai memang kan. Nah, ini udah kelihatan keramaian di Kota Dumai ya. Banyak mobil-mobil pribadi, terus kanan kiri juga ruko-ruko teman-teman. Dan suasananya ternyata ramai juga ya untuk Kota Dumai ini. Ini for the first time untuk saya pribadi untuk main ke Kota Dumai teman-teman. Nah, ini apa nih? Apa nih maksudnya nih? Apa nih maksudnya? Apa-apa ya, joget-joget di pinggir jalan. Aduh. Kelihatannya kita udah mendekati area dari terminal ya teman-teman, karena di sini udah bertemu dengan loket-loket dari bus lain. Di sini ada Bintang Utara Putra dan bahkan tuh ada armada Volvo-nya tuh. Wow. Ada armada Mercy juga yang tronton tanpa AC ya teman-teman. Itu murah banget nih, dari Medan menuju ke Dumai itu sekitar 180 ribuan. Dan di sini ada loket PO Indah Karya dan loket untuk bus-bus lain teman-teman. Nah, ini dia merupakan terminal di Kota Dumai, terminal tipe A. Nah, kita akan masuk ke sini dan merupakan tujuan akhir dari bus Fajar Riau Wisata AKDP dari Pekanbaru. Wah, di depan udah kelihatan banyak tuh ya untuk armada-armada yang masih menunggu jam keberangkatannya. Alhamdulillah ini sekitar pukul 12:57 udah tiba di tujuan akhir, yaitu di terminal tipe A Kota Dumai. Dan ini ada 1, 2, 3 dan di sana lagi 1. Jadi total ada 4 armada yang bersiap untuk menunggu jadwal keberangkatan dari Kota Dumai ini teman-teman. Dan untuk bus yang Ombak ini nanti akan berangkat sekitar pukul 15.00 atau sekitar pukul 3 sore. Dan untuk armada yang lain, itu ada armada apa nih? Di sini ada armada JB5 juga menggunakan single glass teman-teman. Wah, di sini yang julukannya Legowo. Alhamdulillah saya sudah tiba di terminal tipe A Dumai. Ada beberapa hal yang saya notice untuk di rute ini ya, apabila kita bandingkan dengan Provinsi Aceh nih. Saat ini rute di Provinsi Aceh khususnya untuk AKDP dikuasai oleh armada HiS baik di lintas timur maupun barat. Tetapi di Provinsi Riau ini beda teman-teman. Walaupun ada juga travel rute Pekanbaru dengan Dumai, bahkan sistemnya juga door to door. Apaan tuh door to door? Itu loh, kita dijemput di rumah dan bisa diantar ke tujuan yang kita mau. Nyatanya peminat yang naik bus rame banget. Hasil yang saya dapat tuh kayak gini nih. Untuk harga travel di Riau cenderung lebih mahal dibanding dengan bus. Harganya bisa sampai 160 ribuan. Sedangkan apabila kita naik bus di sini tuh cuma 100 ribuan dan udah nyaman banget. Ditambah lagi bisa sekalian ngirim motor juga. Itulah mengapa peminat bus di rute ini sangat tinggi ya. Ini bagian depan dari terminal tipe A Dumai, dan apabila kita masuk, kita bisa jalan kaki lewat sini teman-teman, lewat jalan setapak kayak gitu ya. Dan ini suasana terminalnya tuh sepi banget, really sepi sih. Berbeda jauh dengan terminal Bandaraya Payung Sekaki di Kota Pekanbaru yang lumayan ramai ya. Dan bahkan kelihatannya ini harusnya itu dipergunakan untuk parkiran kendaraan, tetapi nyatanya banyak banget tumbuh rumput-rumput tinggi seperti ini dan bahkan tergenang air kayak gitu ya teman-teman ya. Sayang sih. Nah, ini parkiran terus dikasih penerangan kayak gitu kan cocok ya. Dan di sini yang tersedia kebanyakan masih bus-bus AKDP sih menuju ke Pekanbaru, tetapi cuma armada Fajar Riau Wisata. Untuk TAM tadi udah ada yang keluar. Mari kita lihat lebih dekat ya untuk area terminalnya seperti apa. Karena penasaran juga ya, pertama kali menuju ke sini kan ya. Kurang afdol, kurang lengkap kalau nggak lihat. Push. Loh. Lari dia. Mau kemana Pus? Pus mau kemana? Koja. Pus. Ya Pak Jobu dile Pus.
Diajak makan nggak mau dia. Pakai bahasa Aceh nggak paham dia ya. Nah, ini kelihatannya merupakan area kedatangan sekaligus area keberangkatan teman-teman. Di bagian sini ya. Terus di sini tuh ada toilet. Nah, di situ tuh. Di situ toilet. Terus di sini macam kayak ada penjual makanan ataupun snack-snack kayak gitu ya. Di bagian sini nih. Nah, terus di sini ada musola. Jadi kelihatannya saya bakal nunggu di sini aja deh. Nah, kita masuk ke dalam lagi ya, penasaran bagian dalamnya seperti apa. Nah, ini sepi banget ya, cuma ada motor-motor terparkir kayak gitu. Dan untuk rukonya yang buka tuh 1, 2, 3 ruko doang. Kita masuk ke dalam lebih lagi. Nah, di sini kelihatannya ruang tunggu untuk penumpang atau tempat makan ya. Ada kursi sama meja kayak gitu sih. Nah, oh di sini kelihatannya rumah makan juga teman-teman. Ini ada ruko yang buka nih. Bagian sini kelihatannya di sana merupakan tempat keberangkatan juga ya. Nih ke sana, ke sini. Di sini ada tulisannya ruang keberangkatan. Jadi tempat parkir dari bus Fajar Riau Wisata yang saya naiki tadi. Ini kursinya udah sompal gini bagian sampingnya ya. Dan di sini untuk loket-loketnya banyak yang tutup ya. Di sini ada Makmur Halmahera, terus di sana ada PMH, Fajar Riau Wisata dan lain-lain. Apabila kita lihat ke sana, di bagian salah satunya ya teman-teman ya. Soalnya tadi macam ada bus yang parkir sama shelter keberangkatan kayak gitu sih. Nah, di bagian sini. Oh, di sini parkirnya bus TAM teman-teman. Nah, ini bus TAM AKDP juga menuju ke arah Pekanbaru juga ya teman-teman. Nah, di sini dia. Ini kayak creepy banget. Oh, di sini ada Peosan, Eldivo menuju ke Siantar. Oh, ini ada ferry, Dumai kayak gitu. Jadi macam ada ruangan khusus. Terus di dalamnya tuh macam kayak ada loket-loket busnya kayak gitu. Tapi nggak ada orang, sepi banget. Nah, kayak gini nih. Bagian sini juga banyak yang tutup ya. Ini BUP. Kelihatannya banyak yang berangkat dari poolnya sendiri deh kalau dari sini nih. Nah, ini cuma ada bus TAM nih. Berarti cuma khusus TAM aja yang berada di sini ya. Nah, ini armadanya juga menunggu jam keberangkatan menuju ke arah Pekanbaru. Kita lanjut explore lagi. Nah, di sana merupakan tempat parkiran teman-teman. Parkiran dari bus-bus malam menuju ke kota Medan ataupun menuju ke kota Pematang Siantar. Nah, sayang banget, sepi banget. Kayak gini nih. Bagian sana kosong, kayak nggak terurus kayak gitu ya. Nah, nyambung. Jadi untuk bus Fajar Riau Wisata parkirnya di sana. Untuk TAM berada di sini. Alhamdulillah ini saya sudah tiba di tujuan saya, yaitu di Kota Dumai, tepatnya di terminal bus Kota Dumai. Dan perjalanan yang seru banget, cuma modal 100.000 udah bisa naik bus semewah dan secakep itu. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!